Bab 3356. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Pedang kemauan, pedang yang membawa kemauan, mungkin bisa membunuh makhluk yin yang tidak berwujud. Tapi saya belum mencobanya, jadi semuanya tidak diketahui. Roh undead telah mati dan tidak ada roh undead lainnya. Tempat ini sudah aman. Tentu saja, Lu Chen ingin memimpin timnya dan pergi. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari apakah para penanam pedang bisa menghadapi roh undead. Adapun jiwa unicorn, belum kembali. Lu Chen tidak peduli, karena dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Soul Kilin memiliki kemampuan khusus untuk menemukan tuannya. Selama dia belum mati, dia bisa kembali ke Ming Yue. Jika jiwa Kilin mati dalam pertempuran, Ming Yue sebagai pemiliknya akan segera merasakannya. Namun sejauh ini, Ming Yue belum mendapat respon apapun. Artinya Soul Kilin masih tertahan oleh kumpulan undead terakhir, dan pertarungannya belum berhasil, sehingga tidak bisa kembali untuk saat ini. Kali ini perjalanannya lebih lancar. Legiun fanatik melakukan perjalanan sejauh 100.000 mil dan memasuki daerah terpencil dari tepi pegunungan mayat hidup. Baru pada saat itulah mereka bertemu dengan mayat hidup yang berkeliaran tanpa tujuan lagi. Dan jumlah undead yang ditemui kali ini bukanlah hanya satu, tapi puluhan. Begitu mereka mengetahui bahwa seseorang telah menerobos masuk, puluhan jiwa undead langsung menjadi marah dan segera bergegas mendekat, mengeluarkan jeritan teror yang tajam. Zukao, ada banyak sekali di sini, sungguh mengerikan. Aoshan sedikit panik, dan buru-buru melepaskan jimat pengusiran setan, membangkitkan kebenaran dunia sekitarnya, dan langsung membangun perisai pelindung untuk semua orang. Puluhan jiwa undead tidak bisa bertahan, bunuh saja mereka semua. Setelah Lu Chen mengatakan ini, dia mengedipkan mata pada Xiao Qian. Xiao Qian mengerti dan segera bergegas keluar. Di antara seluruh legiun fanatik, hanya Xiao Qian yang tidak takut pada roh jahat orang mati dan dapat melarikan diri dari tempat perlindungan, sementara yang lain tidak. Meski tangan sangguan jin sudah gatal, dia tidak bisa keluar dan harus tinggal di tempat penampungan. Kali ini, Xiao Qian tidak melawan satu undead, tapi melawan puluhan undead, yang akan sulit untuk dilawan. Meskipun serangan undead adalah serangan inkorporeal, namun secara efektif dapat menyerang tubuh fisik, dan kekuatannya cukup kuat. Xiao Qian dapat membawanya beberapa kali, tetapi dia tidak akan mampu menahannya jika dia membawanya terlalu banyak. Untungnya, teknik suci teratai surgawi Waner cukup kuat dan jarak penyembuhannya cukup jauh, jadi dia hanya membantu Xiao Qian untuk berdiri. Setelah membunuh lebih dari selusin jiwa undead, Xiao Qian tetap kuat dan bersiap untuk terus bertarung sampai semua jiwa undead terbunuh. Namun, sangguan jin mengajukan permintaan, dan Xiao Qian harus memberikan ekspresi tertentu untuk memuaskan pria yang suka berperang dan menyendiri itu. Kultivator pedang ingin mencoba pedangnya, tetapi dia tidak bisa keluar. Medan perang Xiao Qian agak jauh, jadi dia perlu mendekatkan medan perang dan memasuki jangkauan pembunuhan kultivator pedang. Xiao Qian bertarung sambil mundur. Pada akhirnya, Xiao Qian mundur ke Laut Jimat dan memindahkan medan perang ke dekat tempat perlindungan, memungkinkan undead memasuki jangkauan pembunuhan kultivator pedang. Zeng, pedang panjang terhunus, dan pedang itu bernyanyi di langit. Bayangan pedang melewati penutup pelindung, melintasi langit peri yang mati, dan menebas ke arah roh undead terdekat. Peng, roh undead sedang mengepung Xiao Qian. Leng Hui terkena pedang, dan tubuhnya hancur di tempat lalu menghilang. Itu adalah pedang dari kultivator pedang. Pedang membawa kemauan dan menghancurkan segalanya. Kehendak, ilmu pedang yang mendominasi inilah yang secara langsung menghancurkan roh undead. Setelah berhasil dengan pedang, kepercayaan diri saya melonjak, dan saya terus menggunakan pedang saya untuk membunuh jiwa-jiwa yang mati. Dalam sekejap, sebanyak 20 jiwa undead mati di bawah pedang kemauan. Beberapa jiwa undead yang tersisa tidak sabar menunggu kultivator pedang mengambil tindakan, dan telah ditangkap oleh Xiao Qian. Wow, pendekar pedang juga bisa membunuh undead. Kemampuan kita untuk bertahan hidup di pegunungan undead telah meningkat pesat. Melihat keganasan sangguan jin, Fei Long yang selama ini pemalu, mau tak mau memujinya. Tidak hanya Fei Long yang senang dengan hal ini, tetapi semua orang juga, kecuali Jian Xiu sendiri, yang tidak senang. Saya melihat wajah pendekar pedang itu pucat dan kakinya tidak stabil, seolah-olah dia telah terluka parah dan akan mati di saat berikutnya. Bahkan perawatan terbaik Waner tidak dapat memulihkan kondisi kultivator pedang yang semakin memburuk, dan senyuman semua orang tiba-tiba menghilang.
Apa yang terjadi padanya? Lu Chen mengulurkan tangan untuk membantu pembudidaya pedang. Saat dia menyentuh tubuh abadi kultivator pedang, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh gunung es yang sangat dingin, dan dia terkejut. Mungkinkah? Tapi itu tidak mungkin. Ketika pembudidaya pedang membunuh jiwa-jiwa yang mati, dia tidak keluar dari penutup pelindung. Dia mengandalkan Xiao Qian untuk memikat jiwa-jiwa yang mati dan kemudian membunuh mereka dengan pedang panjangnya. Jiwa undead berada di luar penghalang pelindung dan tidak dapat menembus penghalang pelindung. Tidak ada kesempatan untuk menyerang pembudidaya pedang, dan tidak mungkin pembudidaya pedang terkontaminasi dengan Yin Qi. Aku tidak tahu. Bahkan Waner menggelengkan kepalanya dan tidak berdaya dengan kondisi kultivator pedang tersebut, dan berkata dengan cemas, kondisinya sangat aneh. Vitalitasnya telah hilang, tetapi dia tidak dapat menyerap vitalitas yang saya kirimkan. Jika dia terus melakukan ini, jika dia jatuh, dia akan mati. Tanda seru. Petik 2. Dia telah terinfeksi oleh energi Yin dari mayat hidup dan menjadi hitam oleh energi Yin. Vitalitas apapun akan jauh darinya, selamatkan dia. Pada saat ini, Xiao Qian datang untuk memeriksa pembuluh darah di tangan pembudidaya pedang. Ekspresinya berubah, dan dia dengan gugup berkata kepada Lu Chen, "Bos, cepat temukan cara untuk memaksa Yin Qi keluar dari tubuhnya, jika tidak vitalitasnya akan hilang dan dia akan mati selamanya." Petik 2. Dia tetap berada di dalam perisai pelindung kebenaran langit dan bumi, dan tidak memiliki kontak sama sekali dengan mayat hidup. Bagaimana dia masih bisa terinfeksi energi Yin? Lu Chen tercengang. Dia menebas undead dengan pedangnya, dan energi Yin dari undead naik ke sepanjang pedang dan menyerang tubuhnya. Kata Xiao Qian, ini buruk. Lu Chen mengerutkan kening dan bertanya lagi pada Xiao Qian, kamu adalah peri hantu, tidak bisakah kamu membantunya mengeluarkan energi Yin? Saya tidak memiliki kemampuan untuk membantu orang lain mengusir Yin Qi, terutama Yin Qi yang sangat berat dari undead. Xiao Qian menggelengkan kepalanya. Kamu adalah satu-satunya peri hantu di seluruh negeri dongeng, dan kamu adalah satu-satunya yang tidak takut pada Yin Qi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Chen merasa cemas. Kecuali kamu, bos, tidak ada yang bisa melakukannya. Tanpa diduga, Xiao Qian menunjukkan solusinya kepada Lu Chen, yang membuat Lu Chen sedikit bingung. Krisis mendadak Sangguan Jin mengganggu pemikiran Lu Chen, tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Qian. Bos, urat nagamu. Ketika Xiao Qian melihat Lu Shenwei bereaksi, dia mengingatkannya seperti ini. Vena naga jiwa. Lu Chen sadar dan tahu bahwa yang dibicarakan Xiao Qian adalah pembuluh darah naga jiwa. Di antara 5 urat naganya, kemampuan khusus urat naga jiwa terkait dengan jiwa, belum tentu dengan energi Yin. Bosnya adalah keturunan Kowloon dan dapat membantu orang melakukan detoksifikasi. Mengapa tidak mencoba membantu orang melakukan detoksifikasi? Xiao Qian berkata begitu dan mengingatkan. Sebagai anggota inti Legiun, dia secara alami tahu banyak tentang Lu Chen. Dia juga tahu bahwa Lu Chen memiliki 5 pembuluh darah naga dengan kemampuan berbeda, salah satunya adalah pembuluh darah jiwa naga. Adapun kemampuan Vena naga jiwa, bahkan Lu Chen tidak tahu banyak tentangnya, dan dia tentu saja tidak tahu banyak tentang hal itu. Tapi Lu Chen kebal terhadap semua racun dan bahkan bisa membantu orang mengusir racun. Dia tahu ini adalah akibat dari urat naga beracun Lu Chen. Berdasarkan spekulasi ini, dia berpikir bahwa pembuluh darah naga jiwa Lu Chen mungkin juga memiliki efek yang sesuai, atau mungkin dapat mengeluarkan Yin Qi. Namun, dia tidak yakin dengan dugaan ini, jadi dia hanya bisa membuat sindiran dan mengingatkan Lu Chen untuk mencobanya. Saya belum pernah mencoba mengusir Yin Qi. Aku hanya tahu bahwa Vena jiwa naga dapat menahan serangan jiwa dan dapat melindungi jiwaku dari serangan. Tapi Yin Qi adalah kategori lain, dan Vena naga jiwa tidak termasuk dalam kategori itu. Meskipun Lu Chen mengatakan ini, melihat Sangguan Jin yang perlahan-lahan tidak sadarkan diri, dia sudah bersemangat untuk mencobanya. Jiwa unicorn dapat membunuh orang mati, dan urat jiwa naga tidak akan jauh berbeda. Cakupannya mungkin sama. Sebelum Xiao Qian selesai berbicara, dia berhenti berbicara karena Lu Chen telah mengambil tindakan. Lu Chen menunggu sampai Xiao Qian selesai berbicara, dan meraih tangan Sangguan Jin, membangunkan Vena naga jiwa, menurunkan keinginannya, dan kemudian memerintahkan Vena naga jiwa untuk melakukan sesuatu. Pembuluh darah naga jiwa menuruti kemauan Lu Chen, kepala naga memasuki pembuluh darah tangan Sangguan Jin, membuka mulutnya dan menyedotnya. Dalam sekejap,
semua yin qi dingin yang mengamuk di tubuh Sangguan Jin dihisap ke dalam perutnya oleh naga jiwa. Vena dan diubah menjadi nutrisi untuk vena naga jiwa. Segera setelah yin qi dihilangkan, Sangguan Jin pulih, dan kondisinya tetap baik seperti biasanya. Sepertinya dia tidak hampir mati. Tapi pada saat ini, ada udara suram yang kuat di luar, kabut hitam tebal juga melonjak, dan undet lain datang ke sini. Tidak ada keraguan bahwa di antara lusinan jiwa undet yang terbunuh, beberapa jiwa undet pasti telah memanggil jiwa undet lainnya sebelum mati. Tapi kali ini, banyak sekali undet yang datang ke sini, berkelompok, datang dari segala arah, diperkirakan berjumlah ribuan. Aku baru saja pergi dan memasuki pinggiran pegunungan mayat hidup. Ada begitu banyak mayat hidup. Jika kita terus masuk lebih dalam, bukankah akan ada pasukan mayat hidup yang menunggu kita? Lu Chen melihat sekeliling dan mengerutkan kening dalam-dalam, merasa cemas dan tidak berdaya. Awalnya, dia memilih pergi ke pegunungan mayat hidup, bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga karena kemungkinan besar Aisan, Gao Hai, dan Ming Yue dapat menekan mayat hidup. Tapi dia masih melebih-lebihkan kekuatan ketiga orang itu dan meremehkan kekuatan undet. Kalau tidak, dia tidak akan pasif sekarang dan jatuh ke tempat berbahaya. Jimat abadi Aoshan memang hebat, dan dia memang ahli dalam menekan roh jahat. Melawan beberapa roh undet memang tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi permasalahan adalah kekuatan gunung pendek tersebut masih terbatas dan tidak mampu menahan gerombolan undet. Jiwa unicorn Ming Yue cukup kuat, dan dapat membawa ribuan atau ratusan jiwa yang mati sendirian. Namun jiwa unicorn tidak memiliki kemampuan untuk membunuh jiwa secara berkelompok, dan masih bertarung di medan perang pertama. Lupakan Gao Hai, dia hanyalah seorang amatir. Arai Tiangang bahkan tidak bisa menahan roh mati, jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang, memiliki lebih banyak Xiao Qian dan Sangguan Jin yang bisa menghadapi undet memang merupakan hal yang baik. Masalahnya adalah, sekarang ada ribuan undet, dan Xiao Qian serta Sangguan Jin sendiri tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Setelah ribuan undet menyerang secara terpisah, perisai pelindung yang didukung oleh gunung pendek pasti tidak akan mampu bertahan, dan itu akan berakhir pada saat itu. Bos, undet mengelilingi kita, dan kita tidak bisa mundur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aisan menjadi cemas saat melihat terlalu banyak jiwa undet. Meskipun lautan jimatku besar, ia memiliki batas atas. Itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika aku terus mengisi kembali jimat yang hilang, mungkin tidak ada jiwa undet yang dapat menghancurkan jimat itu. Itu cepat. Kamu bisa bertahan selama kamu bisa. Lu Chen memberitahu Aisan dan kemudian Xiao Qian, kamu keluar untuk menarik api. Bertarung atau tidak adalah prioritas kedua. Poin kuncinya adalah memancing undet menjauh dari sini. Berhati-hatilah agar tidak terpesona oleh pukulan itu, jika tidak, Waner tidak akan bisa menyelamatkanmu. Xiao Qian mengangguk, segera keluar dari tempat perlindungan, dan menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menarik undet. Adapun kamu, kemudian, Lu Chen memandang ke arah Sangguan Jin dan berkata, selama ada roh undet yang mendekat, beri aku tebasan yang parah dan aku akan membantumu mengusir Yin Qi. Tidak masalah, kata Sangguan Jin. Bos, pedang kemauan Sangguan Jin bisa membunuh orang mati, dan api periku mungkin juga bisa membakar orang mati. Guntur abadiku mungkin berhasil juga. Saat ini, Wan Yan dan Ruki berdiri dan menantang Lu Chen untuk bertarung. Tanpa diduga, sebelum Lu Chen dapat berbicara, Aisan sudah keberatan, kalian berdua, tolong jangan main-main. Mayat hidup adalah hantu kuat dari tubuh inkorporeal. Mereka bukan lagi jiwa sederhana. Mereka tidak takut dengan peri apimu dan peri guntur. Jika kalian main-main, melepaskan guntur dan api tidak hanya membuat. Jika Anda tidak dapat membunuh mayat hidup, mereka akan menyingkirkan jimat abadi saya mati. Ketika Aoshan mengatakan ini, Wan Yan dan Ruki tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Xiao Qian telah berhasil menarik sebagian besar senjata dan memikat sekitar 1000 jiwa undet, yang berlari dengan liar melintasi gunung. Xiao Qian membuka light step dan berlari sangat cepat. Meskipun roh undet juga melayang dengan cepat, mereka tidak bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Namun, seperti yang diharapkan Lu Chen, hanya setengah dari ribuan jiwa yang mati dibawa pergi oleh Xiao Qian, dan ada lebih dari 1000 jiwa mati yang tidak mengejar Xiao Qian dan terus melayang di sini. Retak, kresek, kresek. Suara jimat abadi yang tak terhitung jumlahnya hancur terdengar satu demi satu.
Jiwa mayat hidup masuk ke lautan jimat satu demi satu, dan segera sejumlah besar jimat abadi rusak, menyebabkan perisai hampir runtuh. Untungnya, Aisan terus menggunakan jimat dan mengisi kembali jimat yang hilang, dan kemudian dia berhasil bertahan. Tapi semakin banyak undead, dan kecepatan menghancurkan jimat abadi semakin cepat. Tidak lama lagi puncak gunung yang pendek akan tercapai. Pembudidaya pedang berdiri di dalam penutup pelindung. Dengan Lu Chen mengusir Yin Qi dari waktu ke waktu, dia bisa membunuh undead di luar dengan pikiran tenang. Pedang kemauan, jiwa-jiwa undead ini tidak bisa menahannya, satu pedang pada satu waktu, tidak pernah gagal, tapi undead datang dari segala arah, pada dasarnya menyerang di sekitar perisai pelindung. Pembudidaya pedang sendiri tidak peduli dengan kepala tetapi ekornya. Tidak peduli seberapa cepat reaksi sang kultivator pedang, selain membunuh undead di depan, dia hampir tidak bisa menjaga sisi kiri dan kanan paling banyak, dan tidak bisa menjaga bagian belakang sama sekali. Pada akhirnya, sesuatu terjadi di belakang. Untungnya, seorang undead berhasil menerobos dari lautan jimat, memaksa masuk ke tempat perlindungan, dan hendak menyerang siapapun yang dilihatnya meskipun ada kebenaran yang kuat di langit dan bumi. Pada saat kritis ini, dua orang berdiri dan menghadapi undead dengan sabit dan tombak. Kedua orang itu adalah Majia dan Niu Ding, dan mereka menyerang undead satu demi satu. Bencana alam. Majia dan Niu Ding menggunakan teknik serangan gabungan bencana alam, dan seketika medan kekuatan bencana alam yang mengerikan muncul di antara sabit dan tombak. Teknik penanggulangan bencana alam tidak memiliki langkah dan tidak memiliki kualitas, dan juga merupakan teknik serangan gabungan yang aneh. Medan gaya yang dihasilkan oleh skill tempur bencana alam sangat jahat dan dapat mencekik segalanya. Namun, undead jahat terperangkap dalam medan kekuatan jahat, dan akhir cerita bisa dibayangkan. Dalam sekejap mata, medan kekuatan bencana alam sangat mendistorsi tubuh undead yang tidak berwujud, memutar undead menjadi pola yang tidak beraturan. Ah! Para undead berteriak putus asa, dan juga hancur berkeping-keping oleh medan kekuatan dalam keputusasaan, dan kemudian menghilang. Pada saat itu, penampilan luar biasa dari Majia dan Niu Ding langsung menjadi fokus semua orang. Aku akan pergi, kalian berdua bisa membunuh jiwa yang mati dan kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal. Kalian bersembunyi dengan sangat baik, Lu Chen terkejut dan bahagia. Bos, kami tidak menyembunyikannya, kami tidak memaksakannya. Kami tidak tahu sebelumnya apakah medan kekuatan bencana alam dapat membatasi undead. Majia berkata pada Lu Chen, tidak peduli apa, itu adalah hal yang baik jika kamu bisa memaksakannya. Setelah Lu Chen mengatakan ini, dia meminta Majia dan Niu Ding untuk menjaga bagian belakang untuk mengatasi kekhawatiran sangguan jin. Apalagi Rompi dan Niu Ding hanya menggunakan medan untuk mencekik jiwa yang sudah mati, dan baik tubuh maupun senjata tidak bersentuhan dengan jiwa yang sudah mati, sehingga secara alamiah tidak akan terkontaminasi energi yin. Ini jauh lebih baik dari sangguan jin. Lu Chen tidak perlu mengganggu Lu Chen untuk menghilangkan Yin Qi, yang menghemat banyak energi dan waktu Lu Chen. Namun dengan bertambahnya medan kekuatan bencana alam yang dapat mencekik jiwa orang mati, bagian belakang shelter semakin diperkuat, namun situasi di arah lain semakin parah. Karena semakin banyak undead datang dan bergabung dengan garis pertahanan yang menyerang Laut Jimat, belum lagi pengisian jimat abadi Aisan tidak dapat mengimbangi kecepatannya, bahkan sangguan jin pun sulit menahannya. Sekelompok undead muncul di depan, kiri dan kanan. Sangguan jin tidak bisa memotongnya hanya dengan pedangnya, dan perisai pelindungnya dalam bahaya. Lu Chen melihat ini dan merasa cemas di dalam hatinya, ingin keluar dan membawa jiwa-jiwa mati itu pergi secara langsung. Telah dipastikan bahwa vena jiwa naga dapat membersihkan Yin Qi. Seperti Xiao Qian, dia sama sekali tidak takut pada orang mati. Satu-satunya hal yang berbeda dari Xiao Qian adalah dia adalah manusia, bukan hantu, dan tidak bisa melawan orang mati. Dia juga memikirkan tentang rune kuno miliknya dan ingin menyusun serangkaian rantai rune khusus yang akan memberinya kemampuan untuk menyerang makhluk jahat seperti undead. Sangat disayangkan di antara semua rahasia rantai rune yang diwarisinya, tidak ada rahasia yang berhubungan dengan feminitas, sehingga ia tidak bisa mendapatkan rantai rune yang diinginkannya sama sekali. Jika dia punya waktu untuk belajar, dia mungkin bisa memahami rahasia benda yin. Namun dalam situasi yang mengerikan ini, yang harus dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang. Di mana dia bisa punya waktu untuk belajar. Apalagi meneliti hal itu memakan banyak waktu, entah berapa hari, atau bulan,
atau bahkan tahun. Lu Chen, ada terlalu banyak jiwa undead, dan aku tidak bisa membunuh mereka. Bahkan perisai pelindungnya semakin lemah, dan itu tidak bisa lagi menghentikan jiwa undead untuk masuk. Tepat ketika Lu Chen ragu-ragu untuk keluar, Sang Guanjin berinisiatif untuk berbicara. Setelah undead terus menyerbu masuk, itu akan menjadi masalah besar. Saya khawatir seluruh pasukan kita akan dimusnahkan. Meskipun medan kekuatan bencana alam dari Rompi dan Niu Ding dapat membunuh undead, mobilitas teknik serangan gabungan bencana alam tidak kuat, dan kecepatan membunuh relatif lambat. Mereka hanya bisa menahan diri tanpa kehilangan pandangan, dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan arah lain. Jika pihak Sang Guanjin kalah, Majia dan Niu Ding tidak akan bisa mengejarnya. Lalu, seperti yang dikatakan Sang Guanjin, mungkin tidak banyak dari 5.000 anggota Legiun Fanatik yang tersisa. Tanpa aku di sini, siapa yang akan membantumu menghilangkan energi Yin? Lu Chen menghela nafas. Alasan dia tidak keluar adalah karena Sang Guanjin. Jika tidak ada yang membantu Sang Guanjin membersihkan energi Yin-nya, Sang Guanjin tidak akan mampu mempertahankannya lama-lama, dan akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Jangan khawatirkan aku. Sang Guanjin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya bertekad untuk mati hari ini. Saya hanya berharap setelah kematian saya, saudara-saudara yang lain tidak akan mati. Ini, Lu Chen tertegun, mengerutkan kening, dan tidak bisa berkata-kata. Selama dia bergegas keluar dan pada dasarnya bisa memancing sebagian besar undead, maka seluruh legiun setidaknya akan aman untuk saat ini. Namun, selama masih ada 10 atau 8 roh undead yang tersisa untuk menyerang, Sang Guanjin tidak akan berhenti membunuh dan akan terus terkontaminasi dengan Yin Qi. Kalau begitu, Sang Guanjin pasti akan mati. Dalam situasi kritis ini, dia harus membuat pilihan, yang juga merupakan pilihan tersulit dan menyakitkan dalam hidupnya. Terlebih lagi, tidak ada keraguan bahwa untuk menyelamatkan seluruh legiun, dia juga harus memilih untuk keluar. Pada saat dia membuat keputusan yang menyakitkan, ledakan sonik tiba-tiba terdengar di telinganya, yang ternyata adalah suara anak panah yang bersiul. Suara mendesing, sebuah panah abadi yang kuat melesat menembus langit abadi, melesat keluar dari perisai pelindung, dan mengenai roh undead. Peng, roh undead tertangkap basah dan ditembak berkeping-keping oleh Immortal Essence Arrow di tempat. Sementara panah abadi menembakkan undead hingga berkeping-keping, panah itu menghilang karena kehabisan energi. Ling Yan, pembudidaya panah. Bisakah penanam panah juga membunuh roh? Wow, ini benar, luar biasa. Pada saat itu, semua orang terkejut dan gembira, dan terdengar sorakan. Xian Yuan juga bisa membunuh roh. Sungguh ajaib, apakah kamu bercanda? Lu Chen merasa tidak bisa dipercaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke belakang. Benar saja, dia melihat Ling Yan memegang busur abadi dan memadatkan panah abadi kedua. Ada banyak jenis serangan yang menggunakan energi abadi. Energi abadi Anda digunakan untuk menyerang entitas. Energi itu hanya dapat menyerang entitas, bukan entitas inkorporeal. Saya berbeda. Semua anak panah saya terkondensasi dari esensi abadi. Itu adalah anak panah yang tidak berwujud, dan juga mengandung energi unik dari penanam panah. Mereka dapat mengenai tubuh fisik dan tidak berwujud. Ling Yan tertawa, menembakkan panah lagi, dan membunuh roh undead lainnya. Aku akan pergi, kamu bisa membunuh roh, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, kamu membuatku berpikir aku sudah mati. Kata Sang Guanjin dengan marah. Kamu tidak bisa mati, sebenarnya aku hanya seperti kuda Minotaur. Aku tidak menyembunyikannya, tapi aku tidak tahu apakah Immortal Arrow bisa membunuh undead, jadi aku tidak berani mengambil tindakan seenaknya, agar tidak mengganggu ritmemu. Sebelumnya, situasinya agak buruk. Saya sudah ingin mencobanya, tetapi dua pria berkepala banteng dan berwajah kuda itu lebih cepat, jadi saya tidak perlu mencobanya. Tapi sekarang ini masalah hidup dan mati. Kalau aku tidak mencobanya, aku tidak akan punya kesempatan. Hasilnya tidak mengecewakan. Panah abadiku benar-benar bisa mengenai tubuh inkorporeal. Ling Yan menjelaskan sambil memadatkan panah esensi abadi, dan berkata, jadi, bukan karena kita mati hari ini, tapi undead sudah mati. Sebenarnya, kamu seharusnya sudah mencoba panah itu sejak lama. Kenapa kamu begitu khawatir? Lu Chen Wei menatap Ling Yan dengan marah, lalu berkata, kalau begitu aku tidak akan keluar, dan semua jiwa yang mati akan diserahkan padamu. Kamu bisa mengawasi dan mengalahkan mereka.
Semua pembudidaya panahan mendengarkan perintah tersebut dan segera berperang. Mereka menembakku dengan mempertaruhkan nyawa dan membunuh semua undead. Ling Yan memberi perintah, dan 1000 pemanah spiritual mengumpulkan anak panah abadi satu demi satu, lalu masing-masing menemukan sasaran, membuka busur mereka, dan menembakkan anak panah. 1000 anak panah abadi ditembakkan ke segala arah, dan jiwa undead di luar tempat perlindungan terkena panah satu demi satu. Beberapa bahkan terkena banyak anak panah, dan semuanya tewas di tengah jeritan putus asa. Di bawah kepemimpinan Ling Yan, tim pembudidaya panah menembakkan beberapa putaran hujan panah cepat. Segera roh-roh undead yang mengepung hampir musnah, dan beberapa yang tersisa tidak dapat melarikan diri dari eksekusi sang pembudidaya pedang. Memegang rumput, hanya dengan beberapa pukulan, lebih dari 1000 jiwa yang mati musnah. Tim pembudidaya panahan kami sungguh luar biasa. Kita seharusnya meminta pemanah untuk menguji anak panahnya sejak lama. Kita pasti sudah tahu sebelumnya bahwa pemanah dapat membunuh roh, dan kita akan membersihkan roh undead ini lebih awal. Kita tidak perlu khawatir lagi. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Itu hanya nyaris celaka. Lagi pula itu hal yang bagus. Ada pemanah-pemanah yang menembak jiwa-jiwa mati dalam skala besar. Apa yang kita takutkan di pegunungan undead? Mereka menyapu habis-habisan. Semua orang sangat gembira, dan rasa takut terhadap jiwa-jiwa yang mati pun hilang. Sebut saja itu pujian yang keras. 1000 anak panah dibudidayakan, beberapa putaran hujan panah turun, dan lebih dari 1000 jiwa undead musnah seketika. Pencapaian ini tidak hanya membuat semua orang melupakan diri mereka sendiri karena kegembiraan, tetapi bahkan Lu Chen, yang sedang tegang, hampir tersesat dalam kegembiraan. Pembudidaya panahan dapat menembak jiwa yang mati dari jarak jauh tanpa harus melakukan kontak dekat dengan jiwa yang mati, dan mereka tidak akan terpengaruh oleh Yin Qi. Ini adalah senjata yang sangat ampuh, dan mereka juga merupakan musuh bagi jiwa-jiwa yang mati. Xiao Qian, Sangguan Jin, Niutu Mamian, dan bahkan Sol Qilin, gabungan tingkat kematian mereka terhadap undead kurang dari 1% dari tim pembudidaya panah. Awalnya, Lu Chen melihat semakin banyak undead di pegunungan mayat hidup dan sulit untuk menghadapinya, jadi dia memikirkan apakah akan melanjutkan lebih jauh ke pegunungan. Sekarang tidak apa-apa, sekarang saya memiliki kartu truf di tangan saya, mengapa saya harus takut untuk masuk lebih dalam? Bagaimanapun, undead terutama mengandalkan Yin Qi untuk membunuh orang, dan kekuatan individu mereka sebenarnya tidak begitu bagus. Mulai sekarang, mereka dapat membunuh sebanyak mungkin orang yang datang. Bos, saya tidak menyangka seorang pemanah dapat dengan mudah menembak jiwa yang mati. Saya bisa menjadi malas mulai sekarang, dan tidak akan ada masalah jika saya tidak menggunakan jimat abadi untuk melawan. Aisan juga berkata pada Lu Chen dengan gembira. Kegugupan dan kecemasan sebelumnya telah hilang dengan beberapa putaran hujan panah. Kamu bisa bersantai di masa depan, tapi kamu tidak bisa mencuri jika kamu malas. Jimatnya masih harus disingkirkan, dan tempat berlindung masih harus disanggah. Jika tidak, ratusan atau puluhan jiwa undead akan bocor masuk, dan banyak orang akan mati. Lu Chen Wei memelototi Aisan dengan marah, dan kemudian memerintahkan, beritahu Xiao Qian bahwa kamu tidak perlu terus berjalan mengelilingi gunung dengan jiwa-jiwa undead itu. Bawa mereka semua ke sini untuk dibunuh oleh para pembudidaya panah. Ada ribuan jiwa mati yang ditemui kali ini, hanya setengahnya yang ditembak oleh pembudidaya panah, dan separuh lainnya dibawa pergi oleh Xiao Qian. Jika tidak, jika ribuan jiwa undead bergegas bersama dan jimat abadi Aoshan retak lebih cepat, itu akan menjadi masalah besar. Lagi pula, Ling Yan belum menyelesaikan tes penembakan sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa panah abadi dapat membunuh Ling, jadi dia secara alami tidak akan mengatur tim pembudidaya panahan untuk melawan. Semua orang bingung dan sengsara. Ya, jawab Aoshan, segera menggunakan teknik rahasia eksklusifnya, dan sibuk berkomunikasi dengan Xiao Qian. Tidak lama kemudian, Xiao Qian berlari kembali dengan berlumuran darah, diikuti oleh lebih dari 1000 jiwa mati yang mengambang. Membunuh mereka semua, Ling Yan memberi perintah lain dan memimpin dalam menembakkan panah abadi, membunuh roh undead yang paling dekat dengan Xiao Qian dengan satu anak panah. Segera setelah itu, penggarap 1000 anak panah mengarahkan dan menembakkan anak panah. Satu demi satu anak panah esensi abadi ditembakkan melewati Xiao Qian, langsung menghancurkan sebagian besar undead di belakang. Setelah 3 butir anak panah ditembakkan, roh mati terakhir berubah menjadi abu, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Kakak ipar Xiao Wan, selamatkan aku.
Xiao Qian menyeret tubuhnya yang cacat dan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju Waner, tapi dia terjatuh di tengah kesibukan dan tidak bisa lagi bertahan. Semua orang kaget dan bergegas menuju Xiao Qian. Ekspresi Ai Shan semakin berubah. Sebab, setelah Xiao Qian bergegas kembali ke tempat penampungan, semua orang melihat penampilan menyedihkan Xiao Qian dengan jelas. Tubuh Xiao Qian sudah tidak lengkap lagi, lengan kirinya hilang, dan banyak luka di tubuhnya, beberapa di antaranya sangat dalam hingga tulangnya terlihat, dan darahnya hampir terkuras. Masih ada satu nafas tersisa, Waner, cepatlah. Lu Chen melihat ke hidung Xiao Qian, dan masih ada nafas yang samar, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Faktanya, Lu Chen tidak perlu berteriak, karena Waner telah menggunakan teknik suci teratai surgawi untuk menciptakan kekuatan hidup yang kuat dan menuangkannya langsung ke tubuh Xiao Qian. Bagaimanapun, selama Xiao Qian masih bernafas dan mendapat perawatan Waner, dia tidak akan mati. Pada saat itu, tidak hanya Waner yang merawat Xiao Qian, tetapi 1000 ahli medis di medan perang juga merawat Xiao Qian pada saat yang bersamaan. Kekuatan pengobatannya sungguh tak tertandingi. Setelah beberapa saat, Xiao Qian terbangun, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya patah lengannya yang tidak segera disembuhkan, namun perlahan tumbuh, hampir terlihat dengan mata telanjang. Dengan perawatan terhadap begitu banyak ahli medis dan vitalitas dasi yang terus bekerja di dalam tubuh, saya yakin dalam 3 jam, lengan baru Xiao Qian akan tumbuh kembali sepenuhnya dan kembali ke kondisi terbaiknya. Tetapi dapat juga dilihat bahwa Xiao Qian membawa jiwa-jiwa undead itu berkeliling, dan itu bukannya tanpa pertempuran di tengah perjalanan. Prosesnya benar-benar berbahaya, kalau tidak, bagaimana dia bisa terluka seperti ini? Meskipun dalam bahaya, dan meskipun luka-lukanya sangat parah hingga dia akan mati, Xiao Qian tidak kembali untuk mencari pengobatan Waner, tetapi terus mengambil jiwa-jiwa undead. Tingkat kesetiaannya tak terlukiskan, dan semua orang di Legiun mengaguminya. Untungnya, para pembudidaya panahan membersihkan roh-roh mati di sini, kalau tidak, Xiao Qian tidak akan bisa kembali dan pasti akan mati. Pada saat ini, jiwa unicorn berlari kembali dan akhirnya membersihkan roh-roh undead yang terjerat di dalamnya. Lu Chen meminta semua orang untuk beristirahat sebentar, lalu berhenti tinggal di sini dan terus bergerak lebih jauh ke pegunungan. Bagaimanapun, dengan kartu truf penggarap 1000 panah, dia bisa membunuh tidak peduli berapa banyak jiwa undead yang ada, tanpa perlu Xiao Qian, yang masih terluka, untuk mengambil tindakan. Dalam perjalanan ini, kami melakukan perjalanan total lebih dari 1 miliar mil, dan perjalanan ini benar-benar merupakan perjalanan singgah dan pergi. Karena jika Anda bertemu dengan kumpulan jiwa undead di jalan, Anda harus bertarung hingga semua jiwa undead terbunuh. Selain itu, semakin dalam Anda masuk, semakin banyak undead yang Anda temui, dan kumpulan undead terbesar berjumlah lebih dari 20.000. Yang lebih mengkhawatirkan Lu Chen adalah semakin dekat Anda ke kedalaman pegunungan Necromancer, semakin kuat roh undead yang muncul. Bahkan ada banyak roh undead yang tidak mati setelah tertembak panah dan perlu diisi ulang dengan panah lain. Setelah membunuh sekelompok jiwa mati yang dia temui, Lu Chen mulai mempertimbangkan untuk mengubah rencananya dan tidak lagi memimpin kelompok itu maju. Posisi yang kami capai saat ini hampir dekat dengan batas dalam pegunungan Necromancer. Lu Chen bertanya-tanya apakah para Necromancer di perimeter dalam akan lebih kuat. Jika undead di lingkaran dalam lebih kuat dan dapat menahan tekanan panah abadi, maka itu adalah jalan buntu dan tidak perlu melangkah lebih jauh. Adapun untuk menemukan tempat yang aman untuk berlatih di pegunungan mayat hidup, gagasan ini tidak lagi menjadi kenyataan. Setelah melakukan perjalanan lebih dari 1 miliar mil, saya belum melihat tempat di mana terdapat energi abadi, jadi mengapa terus berjalan? Bahkan tidak ada tempat yang diinginkan di luar, dan tidak mungkin menemukannya di dalam. Ya, ada lebih banyak undead dan undead yang lebih kuat. Karena tidak ada tempat untuk tinggal di pegunungan Necronomicon, Anda harus mempertimbangkan untuk turun gunung dan jangan buang waktu di sini. Turun gunung. Fei Long memegang dagunya dan bertanya lagi pada Lu Chen, turun gunung dari sini, atau kembali dan turun gunung. Tim Immortal Saint yang mengejar kita dikirim oleh Immortal Alliance City. Mereka belum menyelesaikan misinya dan pasti tidak akan segera kembali. Mereka akan tinggal di tempat semula selama beberapa hari untuk memastikan bahwa kita belum keluar dan kita telah mati di tangan undead, dan kemudian mereka akan kembali dan pulih. Tapi kami tidak tahu berapa hari mereka akan tinggal. Di sana,
Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kami. Pokoknya kita sudah memasuki bagian kedua, jadi kita tidak akan kembali ke bagian pertama. Lu Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, lebih baik turun gunung dari sini. Karena ancaman undead, penjaga kota aliansi abadi mungkin tidak akan berpatroli di sini. Kami sudah turun gunung, tapi kami tidak bisa pergi ke kota aliansi abadi. Di mana kami akan tinggal? Fei Long bertanya lagi. Idiot, ada energi peri di tepi pegunungan Necronomicon, dan tidak ada penjaga perbatasan. Bukankah ini tempat yang bagus untuk kita tinggali? Lu Chen mengabaikan Fei Long dan memimpin pasukan untuk mengubah arah, tidak lagi maju secara mendalam, tetapi ke kanan. Sisi kanan pegunungan mayat hidup adalah arah menuruni gunung, yang juga mengarah ke kota aliansi abadi. Jika Anda tidak dapat menemukan tempat yang cocok untuk tinggal di pegunungan Necromancer, Anda tidak dapat tinggal lebih lama lagi, jika tidak maka akan terjadi pertempuran demi pertempuran. Roh-roh undead itu selalu muncul dalam aliran yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa dibunuh semuanya. Lebih penting lagi, tidak ada manfaat sama sekali dari membunuh begitu banyak undead di sepanjang jalan. Pertarungan seperti itu tidak ada artinya dan hanya membuang-buang waktu. Jika kamu tidak pergi sekarang, kapan kamu akan menunggu? Terus berjalan di sisi kanan, temui banyak jiwa undead yang menghalangi jalan, dan bertarung beberapa kali sebelum membuka jalan. Namun, setelah beberapa pertempuran ini, masing-masing pertempuran menjadi semakin sulit, karena undead yang datang untuk menghentikan mereka semakin kuat. Benar sekali, undead yang kita temui sekarang secara aktif mencari mereka, dan mereka datang khusus untuk melawan Lu Chen dan yang lainnya. Mereka benar-benar berbeda dari yang kami temui sebelumnya. Jiwa undead yang ditemui sebelumnya tidak memiliki tujuan dan berkeliaran. Jika mereka menemukan seseorang menerobos gunung, mereka akan menyerang. Tim undead saat ini memiliki tujuan yang jelas dan langsung menuju ke Fanatik Legion, seolah-olah mereka ditugaskan untuk tidak berhenti sampai Fanatik Legion terbunuh. Lu Chen, roh undead yang datang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa sangat kuat sehingga mereka bahkan dapat membawa 7 atau 8 anak panah abadi. Pembudidaya panahan kita sudah berjuang. Setelah pertempuran yang menang, Lingyan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, jika undead yang datang berikutnya lebih kuat dan lebih banyak, saya khawatir bahkan para pemanah pun mungkin tidak bisa bertarung. Kami memaksa masuk ke dalam gunung dan membunuh begitu banyak undead di sepanjang jalan. Kami telah membuat khawatir seluruh pegunungan undead. Pada awalnya, kami bertarung dengan sangat lancar. Bahkan saya berpikir bahwa selain Yin Qi, Necron lemah secara individu dan mudah untuk dilawan. Tapi aku tidak menyangka kalau kekuatan undead di sini tidak seragam. Semakin jauh di luar pegunungan, semakin lemah undeadnya, dan semakin jauh di dalam gunung, semakin kuat. Diperkirakan saat kita mencapai inti pegunungan, undead di sana mungkin sangat kuat. Ini jelas bukan tempat yang bisa kita tuju. Tapi ini juga menunjukkan satu hal. Para undead memiliki kekuatan yang berbeda. Jauh di dalam pegunungan, mungkin ada Raja Undead. Pasti ada Raja Mayat Hidup yang akan mengatur mayat hidup dalam jumlah besar untuk secara aktif menyerang kita. Jika tidak, tumpukan mayat hidup yang tersebar tidak akan mampu menghentikan kita lapis demi lapis. Lu Chen menoleh dan melihat ke dalam pegunungan mayat hidup, lalu mendesak pasukannya, semuanya, berjalanlah lebih cepat dan turun gunung dengan lancar sebelum gelombang mayat hidup berikutnya tiba. Setelah itu, dia memimpin pasukan fanatik untuk berbaris dengan kecepatan lebih cepat, berharap untuk meninggalkan tempat hantu ini secepat mungkin. Namun meski sudah tidak jauh lagi berada di pegunungan, lokasinya masih ratusan juta mil jauhnya dari tepi kanan pegunungan. Ada banyak sekali gunung yang harus didaki dalam perjalanan, jadi tidak mungkin untuk terburu-buru dalam sekali jalan. Mereka telah melakukan perjalanan ratusan juta mil, dan juga melintasi banyak gunung selama periode ini. Mereka masih jauh dari tepi pegunungan, namun mereka dihentikan oleh sejumlah besar jiwa yang mati. Jumlah jiwa undead ini sangat menakutkan, setidaknya 100.000. Ini adalah kumpulan jiwa undead terbesar yang ditemui. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai pasukan jiwa undead. Terlebih lagi, warna kumpulan mayat hidup ini agak berbeda dari mayat-mayat hidup sebelumnya. Tubuh undead yang ditemui sebelumnya sebagian besar berwarna putih halus, dan semakin kuat mereka, semakin gelap warna putihnya. Tapi tubuh undead di depan mereka lebih putih dan diwarnai dengan warna biru.
Sejumlah kecil undet bahkan memiliki beberapa garis biru halus di tubuh mereka. Selain itu, energi yin yang dipancarkan oleh roh-roh undet ini jauh lebih berat daripada roh-roh undet yang ditemui sebelumnya. Bos, kita menemui sesuatu yang sulit. Jiwa undet ini lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan ini pasti akan sulit. Aoshan melepaskan jimat abadi dan berkata kepada Lu Chen, terutama karena ada tanda biru di tubuhnya, dia mungkin adalah roh undet tingkat tinggi. Bahkan sangguan jin mungkin tidak dapat membunuhnya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Lu Chen bertanya balik. Tidak tahu. Aoshan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu bisa menahannya, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Kamu harus menemukan cara secepat mungkin. Aku akan membiarkan jiwa unicorn menguji kekuatannya terlebih dahulu. Setelah Lu Chen mengatakan ini, dia menunjuk ke Hun Qilin, yang segera bergegas keluar. Dalam sekejap mata, jiwa unicorn berlari ribuan mil jauhnya dan bergegas menuju roh undet di depan. Peng! Roh undet bereaksi dengan cepat, mengulurkan tangan dan meraih jiwa unicorn yang bergegas mendekat, dan mengubah jiwa unicorn menjadi bola udara hitam. Saat berikutnya, udara hitam dengan cepat berputar di sekitar punggung roh undet, dan dengan embusan lagi, ia kembali ke penampilan jiwanya unicorn, dan menggigit punggung roh undet dengan keras. Mendesis. Roh undet digigit secara tidak sengaja, dan sebuah lubang dibuka di seluruh punggungnya oleh jiwa unicorn, dan sebagian kecil dari tubuh putih dan birunya terkoyak. Ah! Mayat hidup itu berteriak dengan marah, meraihnya dengan punggung tangannya, dan kemudian meraih jiwa unicorn di belakangnya menjadi energi hitam. Namun energi hitam tersebut tidak menghilang, ia berkumpul kembali dan terbentuk, kemudian berubah menjadi jiwa unicorn, dan terus menggigit hingga roh undet tersebut tergigit hingga berkeping-keping. Namun, kali ini jiwa Qilin membutuhkan lebih banyak waktu untuk membunuh roh undet dibandingkan sebelumnya, dan bahkan terperangkap dalam energi hitam berkali-kali. Jelas sekali bahwa roh undet jauh lebih kuat kali ini. Lu Chen menyaksikan pertarungan antara Hun Qilin, alisnya berkerut dan ekspresinya menjadi lebih serius. Di antara banyak kekuatan tempur yang bisa menghadapi undet, Soul Qilin adalah yang terkuat. Saat ini, dibutuhkan lebih banyak upaya bagi jiwa Qilin untuk membunuh satu roh undet daripada sebelumnya. Menghadapi 100.000 roh undet seperti itu akan menjadi masalah serius. Suara mendesing. Pada saat ini, panah abadi Lingyan juga ditembakkan, dan sasarannya adalah roh undet dengan garis-garis biru di tubuhnya. Panah itu memang mengenai undet bergaris biru, dan juga menembus undet bergaris biru, tapi panah abadi yang kuat tidak menghancurkan undet bergaris biru. Sebaliknya, ia melewati undet bergaris biru dan menghantam undet di belakang. Namun, roh undet yang ditembak tidak hancur oleh kekuatan panah. Tubuh inkorporeal hanya hancur berkeping-keping dan masih hidup. Pada saat itu, Lingyan terkejut, pembudidaya panah lainnya terkejut, dan yang lainnya juga tercengang. Tidak apa-apa jika undet bergaris biru ditusuk, karena kekuatan panah tidak dapat bekerja sama sekali. Hal ini membenarkan spekulasi Aisan bahwa undet bergaris biru lebih maju dan bisa mengabaikan panah abadi Lingyan. Bahkan roh undet tanpa garis biru di belakang lebih kuat dari sebelumnya, dan dia mampu bertahan dari satu tembakan dari Lingyan. Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat jiwa undet yang ditemui sebelumnya, mereka tidak dapat menahan anak panah di depan wajah roh dari pemanah terbaik. Pada saat ini, jiwa unicorn berbalik dan menggigit undet bergaris biru yang mengabaikan panah abadi. Tapi undet bergaris biru bereaksi lebih cepat. Sebelum Soul Qilin bisa menerkamnya, sebuah tamparan telah ditampar, mengenai Soul Qilin. Peng! Tamparan itu begitu kuat sehingga jiwa unicorn hancur berkeping-keping, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar.